Jadi kali ini aku akan mengerjakan tugas PKN, yaitu menjelaskan materi bab 2 yang berjudul Penegakan dan Perlindungan Hukum di Indonesia. Nama saya Habibah Baharul Ilma, saya berasal dari kelas 12 TKJ 2. Saya akan membacakan materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat seperti hukum. Melalui materi ini, kita akan lebih memahami tentang perlindungan hukum dan penegakan hukum. Jadi, materi yang kita bahas kali ini adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu poin pertama adalah setelah mempelajari materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kita sebagai peserta didik mampu menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Poin kedua, setelah mempelajari peran lembaga penegak hukum, peserta didik mampu mengidentifikasi peranan lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dengan tepat. Poin ketiga adalah setelah mempelajari dinamika pelanggaran hukum, kita sebagai peserta didik mampu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, menjamin keadilan dan kedamaian dengan tepat. Poin keempat adalah setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ada 3 pembahasan di sini yang kita akan bahas. Yang pertama adalah A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. C. Dinamika pelanggaran hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Apa itu hakikat dan perlindungan dan penegakan hukum? 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum terbagi atas 2 poin, yaitu poin pertama, perlindungan hukum dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi, perlindungan hukum ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran hukum. Yang kedua, penegakan hukum dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi dengan ditegakkannya hukum di Indonesia itu akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ada terbagi menjadi 3 aspek ya guys. Tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 5, yaitu adalah hukumnya, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Next, B. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran kepolisian negara Republik Indonesia terbagi menjadi 3 poin, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum di Indonesia, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan bagi masyarakat tanpa pandang bulu ya guys.
Jadi maksudnya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat ini, polisi memberikan perlindungan tanpa memandang bulu, tanpa memandang sara, ras, dan lain-lain. Dua, peran Kejaksaan Republik Indonesia terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, perlindungan kepentingan hukum. Yang ketiga, penegakan hak asasi manusia. Yang keempat, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, lembaga peradilan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 2 mahkamah di Indonesia, yaitu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Poin kedua, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Jadi hakim itu diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Perannya adalah menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Jadi jasa advokat dalam penegakan hukum itu adalah memberikan rasa keadilan kepada setiap orang. Yang kelima, ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Perannya adalah melakukan pemberantasan tindakan pidana korupsi, baik itu di pejabat, baik itu di kalangan macam-macam dan lain-lain. C. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus hukum. Penyebab pelanggaran hukum adalah pandangan pelaku yang menganggap kejahatan sebagai suatu yang biasa. Jadi si pelaku ini menganggap apa yang ia buat, kejahatan yang ia buat itu merupakan sebagai suatu hal yang biasa. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi maksudnya hukumnya ini terlalu ringan. Pelanggaran hukum terbagi menjadi 4, yaitu ada di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bangsa dan negara. Contoh di lingkungan keluarga adalah menonton acara televisi yang tidak sesuai dengan usia anak-anak. Seperti contohnya anak-anak nonton sinetron. Di lingkungan sekolah tidak mengikuti upacara, biasanya siswanya akan sembunyi di kantin mungkin. Di lingkungan masyarakat, mangkir tidak tugas ronda malam dengan alasan yang macam-macam. Di lingkungan bangsa dan negara, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Contohnya norma agama, pengertiannya petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya beribadah, larangan berjudi, gemar beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diterima di akhirat, pahala atau dosa. Yang kedua yaitu kesusilaan. Pengertiannya adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang perbuatan baik atau buruk. Contohnya berlaku jujur, bertindak adil, dan menghargai orang lain. Sanksinya bersifat tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, atau malu.
Yang ketiga yaitu adalah kesopanan. Pengertiannya adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari di masyarakat. Contohnya tidak meludah di sembarang tempat, mengucapkan salam pada saat memasuki rumah, menyapa kenalan yang ditemui di jalan. Sanksinya tidak tegas dan diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan. Yang terakhir adalah hukum, yang artinya pedoman yang dibuat dan dipaksakan oleh lembaga politik suatu masyarakat. Contohnya, tertib berkendara, dilarang mencuri, dilarang merampok. Sifatnya bersifat tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Contohnya, misalnya kita mencuri, kita akan dilaporkan ke polisi dan masuk penjara. Mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Jawabannya adalah karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukumannya berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Maksudnya, di Indonesia ini adalah negara hukum. Sebagaimana yang kita tahu, hukum yang mengikat. Jadi, apabila kita memiliki suatu persoalan dalam masyarakat, hendaknya diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui partisipasi dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum. Contoh nyatanya, di lingkungan keluarga, menaati perintah orang tua, menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Yang kedua, di lingkungan sekolah, membantu teman yang sedang kesusahan, melindungi teman dari perbuatan perundungan atau bullying. Di lingkungan masyarakat, menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengaktifkan kegiatan siskamling. Di lingkungan bangsa dan negara, menaati rambu-rambu lalu lintas, memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Dan video penjelasan materi bab 2 dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.